mana itu? Kan goblok banget ini. Nah ini, jadi dua Itu Tuhan. Allah itu dari kata Allah itu bukan dari kata ilah itu. Ilah dan Rob diambil dari sini nih, karena mereka kan banding terjemahan. Nah kan koplak kan? Betul. Nah itu jadi padahal lillah Allah di situ, itu. teman-teman. Alhamdulillah itu dibaca lillahi karena kemasukan huruf jar. Lam litamlik namanya. Dibaca Rabbi di tipis. sini sebagai badal dari lafadz Allah. Jadi lafadz Allah ini kalau dalam susunan bahasa Arab, dalam susunan i'rabnya disebut mubdal minhu. Makanya dia dibaca Rabbi juga, dibaca kasrah, majrur namanya dalam bahasa Arab. Jadi bukan penetapan dua Tuhan. Ini sudah, waduh lancang ini. Saya nggak terima nih agama saya diginiin. Nggak terima saya. Itu. Terus yang ya, ini Anas mungkin itu, yang dapat saya Anas. sampaikan. Mudah-mudahan tercerahkan buat teman-teman Kristen. Yang surah Anas itu. Kenapa? Itu Kenapa, juga Ustaz? Anas itu juga dikatakan itu Bukan, Yesus itu Tuhan surah manusia. Al-Fatihah nih, Ustaz. Ini, cocok logi semua ini. Masya Allah. Ini ngeri loh. Tuh. Iya kana budu iya kana stain. Ayat ini menunjukkan kepada surat An-Nas ayat 1. Berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, itu dia. Rabbin Nas itu, Rabbun Nas bukan Tuhan manusia, Rabbun Nas. Aduh, ini aku ajarin bahasa Arab deh teman-teman nih, kuliah gratis Itu ya. menunjukkan tanda Teman-teman kepemilikan Kristen, itu. Birobin Nas, Tuhannya manusia. Surat An-Nas ya. Aduh ya Allah ya Rabb. Ya. Pantes Betul. Torosoki pernah bawa ini. Torosoki ya, itu pernah teman-teman. debat sama saya bawa ini dia. Surah Anas itu bahwa Tuhan manusia, Ngeri, artinya Tuhan teman-teman. yang jadi manusia itu. Nah, ini teman-teman ya, coba lihat ya, kita komparasi ya. Kita bongkar aja nih, ini STT koplak ini, enggak punya ilmu, sembarang aja mereka nih. Mana tadi? STT anjing. Soal Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah yang kami mohon pertolongan ya. Di tafsirnya apa? Ayat ini menunjukkan kepada surat 114 ya, An-Nas ayat 1 sampai 2. Berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia. Enggak begini terjemahannya, teman-teman. Enggak begini. Terjemahannya benarnya gimana? Kita baca dulu ya. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, siapakah yang dimaksud ayat ini? Jelas ini mengarah kepada Isa Al-Masih. Kurang ajar enggak ini? Anjing dasar. Allah dinistakan, Al-Quran dinistakan. Inilah tujuan mereka teriak-teriak toleransi supaya bebas menista. Nah, saya sudah lapor ke salah satu kawan saya yang ada di Lajnah Pentasih Al-Quran. Kata beliau bisa dilaporkan atau bisa dilaporkan kalau ada mereka nyinggung Al-Quran. Ini bisa masuk ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Surat An-Nas ayat 1 sampai 2 ya. Kita lihat. Benarkah begini terjemahannya, berlindung kepada Tuhan manusia? Tuhan manusia maksudnya Tuhan sebagai manusia. Kita lihat. Ya, nih. Mereka senanya teriak-teriak toleransi. Isinya penistaan supaya mereka bebas menista. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Qul ini kata kerja perintah, artinya katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung birabbin nas, kepada Rabbin nas. Ini susunan dalam bahasa Arab namanya mudhaf mudhafun ilaihi. Ini mudhafnya, ini mudhaf ilaihinya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhannya manusia. Ya. Jadi Nabi diperintahkan untuk berlindung, memohon perlindungan kepada siapa? Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat berikutnya, Malikin Nas, penguasanya manusia, yang menguasai manusia. Siapa dia? Dialah Ilahin Nas. Dialah Tuhannya manusia, bukan Tuhan manusia sebagaimana diterjemahkan di sini. Tuhan manusia, bukan. Tuhannya manusia, maksudnya Allah. Sama seperti gini, contoh kalimatnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Rumahnya Dio. Rumahnya Dio. Artinya rumah itu milik Dio. Sama di sini. Ketika diterjemahkan, kita terjemahkan Rabbin Nas,
Tuhannya manusia, artinya apa? Manusia ini dimiliki oleh Rob. Rob ini pemilik manusia, dialah yang menguasai manusia. Begitu terjemahan yang benar. Mereka ini nggak ngerti bahasa Arab, ya, nggak mengerti bahasa Arab, langsung saja ambil dari terjemahan, ditafsirkan sendiri. Terus dikatakan Al-Masih. Wah, ini parah ini. Dalam surat Maryam disebutkan, surat Maryam ayat 30, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia mengatakan, Allah berfirman tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Bukan jadi Tuhan, bos. Ini parah ini. Ini teman-teman ya, sebelum kita serahkan ke Bang Zuma, nanti melanjutkan insya Allah. Ini masih banyak nih materi-materinya. Ini belum kita kupas semua ini. Ini baru 3 yang saya sudah baca, itu penghujatan semua isinya. Nah, menunjukkan kepada kita apa yang mereka ucapkan di sini, ini sekedar mengetahui. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ini adalah bohong, kamuflase, pembohongan publik. Isinya bukan sekedar mengetahui, tapi isinya menghujat dan menghina Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Ini sumber ini biang kerok ini bahaya ini. Kalau nggak segera ditangani ini bahaya nih. Begitu yang dapat saya sampaikan sebelum diblokir lagi nih akunku. Kita persilahkan kepada kandaku yang terhormat Bang Zuma. Silahkan kandaku. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, 1 menit aja sebelum Bang Zuma melanjutkan. Ini khusus untuk oten-oten di bawah. Tolong panggil si Dos masih jabat. Aku tunggu, kusediakan kursi 1 ya. Jangan kalian di bawah. Panggil si Dos masih jabat. Ditunggu di Rumbang Parup. Panggil. Lanjut Gurunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi semalam juga kita sudah bahas ini. Kita sudah serukan kemudian pada pemerintah, khususnya kepada Menteri Pendidikan ya. Dan kita ada rencana melalui divisi hukum kemudian untuk mengambil tindakan. Saya hanya ingin menjelaskan secara garis besar untuk diketahui khalayak banyak bahwasanya apa yang dilakukan sekolah tinggi sebagai lembaga resmi pendidikan ini itu bukan sesuatu yang terjadi secara spontan. Bukan. Tapi itu memang adalah amanat di dalam Bible. Kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Filipi 1 nomor 18. Di situ memang ada yang harus mereka contoh, yaitu metode profasis. Metode semangat yang palsu, alasan yang dicari-cari. Kemudian dengan maksud mengelabui atau maksud membohongi atau cakupannya maksud penipuan. Jadi memang dalam agama ini ada maksud palsu mengelabui, itu semangat palsu yang dibikin-bikin atau alasan yang dicari-cari untuk kemudian mengajarkan ajaran mereka. Akan tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui. Ya, maksudnya di sini baik dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara penipuan, alasan yang dicari-cari atau maksud yang palsu, menampakkan yang tidak yang sebenarnya, ataupun dengan maksud yang jujur. Tentang hal itu aku Paulus bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi ini penekanan dalam Bible. Jadi terkait dengan memberitakan kekristenan itu bisa dengan maksud palsu mengelabui semangat yang berapi-api tentang Yesus,
kebenarannya bisa disampaikan dengan dusta atau mengelabui. Ini yang dimaksud dengan propasis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada sekolah tinggi yang kayak begini, ya kita umat Islam ini jangan heran, apalagi yang belajar apologet, yang sering kemudian mengkaji Bible. Nah ini. Jadi hal seperti ini itu adalah bukan dibuat tiba-tiba saja, tidak. Memang itu sudah dari sananya. Bagaimanapun caranya kemudian mereka harus meloloskan amanat agung. Nah, itu yang harus terjadi. Makanya mereka berani kemudian melakukan apapun dengan maksud mengelabui atau apapun caranya, mereka harus menyampaikan amanat agung, Indonesia harus dikristenkan. Nah, ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Makanya semalam saya menghimbau kepada pemerintah, kalau ada sekolah tinggi Islam atau universitas yang bernuansa Islam juga melakukan penistaan seperti ini, maka saya minta untuk ditutup. Ya. Tapi tidak akan pernah kita temukan, karena umat Islam itu senantiasa lurus. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dia sebagai rahmat. Sebagai rahmat dia harus memperlihatkan apa adanya. Bukti rahmat itu harus diperlihatkan. Bukan dengan cara mengelabui seperti ini. Jadi ini bukan oknum lagi, teman-teman. Ini bukan oknum. Ini sudah lembaga. Jadi dari oknumnya kita diserang, adanya misionaris-misionaris. Kemudian dari lembaga pendidikan mereka kita sudah diserang. Kemudian dari pencetak Bible mereka kita sudah diserang. Kurang apa lagi coba? Tinggal umat Islam ininya. Bagaimana mensikapi, bagaimana menyikapi penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh agama Kristen. Saya katakan bukan oknum lagi, agama Kristen. Apakah disikapi dengan cara yang elok, cara damai, atau disikapi dengan cara arogan? Tinggal umat Islam. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang memegang teguh isi daripada Al-Quranul Karim, mengedepankan musyawarah. Nah, tetapi jangan oleh karena umat Islam itu cinta damai, umat Islam itu toleransinya sangat luar biasa, sampai kalian ini seenak perut, seenak jidat menghina dan menistakan. Kenapa ini muncul kemudian? Implementasi kandungan Bible kalian praktekkan di lapangan. Kenapa? Karena kalian melihat umat Islam di Indonesia benar-benar cinta damai, benar-benar mengayomi minoritas, benar-benar tidak peduli dengan gerakan pemurtadan, benar-benar tidak peduli dengan adanya gerakan kalian, gerakan kristenisasi. Maka kalian melonjak, kalian semena-mena, kalian seenaknya kemudian hal yang sangat fundamental dalam agama Islam, Allah, Tuhannya kalian nistakan sedemikian rupa. Untungnya umat Islam ini adalah umat Islam yang terpimpin, umat Islam yang mendengarkan perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untungnya umat Islam ini adalah umat yang terpimpin untuk mendengarkan komando pemerintah. Tapi bukan berarti Anda seenak-enaknya. Jangankan Anda yang diratakan dengan bumi, penjajah yang lengkap senjata aja diusir. Ketika umat Islam itu sudah bersatu. Dan salah satu elemen kekuatan yang ditakuti
oleh bangsa asing di Nusantara ini, itu adalah umat Islam. Salah satu elemen yang paling disegani, yang paling ditakutkan, dan menghantui bak laksana malaikat maut untuk asing, sehingga mereka tidak melakukan tindakan semena-mena lagi terhadap Indonesia ini, dan sudah teruji dan susah untuk mereka ukur, adalah ketika adanya komando jihad. Maka kekuatan yang muncul di Islam itu bukan kekuatan bumi lagi, tapi kekuatan langit. Jadi ini Anda harus menghitung. Anda harus menghitung. Untung saja umat Islam itu adalah umat yang terpimpin. Umat yang tidak acak kadut. Bukan yang arogan. Untung saja. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Mau sampai kapan? Kita dirikan Apologet Islam Indonesia, kalian gaungkan, tutup, bubarkan. Padahal jauh sebelumnya kami nih yang belajar di Apologet, belajar Kristologi, sudah mengetahui dalil-dalil seperti ini. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Banyak data-data yang minta untuk diteladani. Kepada orang Yahudi, saya ngaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, ngaku Yunani supaya saya banyak memenangkan orang Yunani. Kepada penganut Taurat, saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat, supaya saya memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Islam, kalian ngapain? Kalian ngapain kepada umat Islam? Berdasarkan 1 Korintus 9 tadi, kalian ngapain? Kepada umat Islam, kami berpura-pura menyembah kepada Allah, meskipun kami tidak percaya kepada Allah. Nah, inilah kalian. Oleh karena itu, sekali lagi ya, melalui komat ini, melalui forum ini, kita minta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Karena ini bukan seruan manusia orang per orang lagi. Ini lembaga Kristen. Saya ulang, ini lembaga Kristen, lembaga pendidikan. Menanamkan penistaan dan penghinaan secara terstruktur, terencana kepada agama Islam, di mana agama Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas penduduk negara ini. Berani mereka melakukan itu. Makanya sering saya kemukakan, kalau mereka sudah mayoritas, masihkah kemudian anak-anak kita bisa berjalan dengan aman ke masjid, ke surau-surau, ke musalla, ke TPA-TPA untuk kemudian belajar Al-Quran? Masihkah? Masihkah kemudian anak-anak gadis kita bisa dengan nyaman menggunakan hijab? Masihkah? Masihkah kemudian masjid-masjid bisa mengumandangkan azan? Masihkah? Ini pertanyaan yang sudah nyata jawabannya kalau mereka mayoritas. Ini kenyataan yang meskipun kemudian masih bersifat sesuatu yang belum nyata, tapi kita sudah bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Masihkah kemudian lagi bete dilarang di negara ini dinikahkan? Masihkah kemudian makanan-makanan yang diharamkan itu dijual secara sembunyi-sembunyi? Kalau mereka sudah mayoritas, saya khawatir itu tidak akan pernah kita temukan lagi ketenangan kemudian untuk beribadah, berjalan ke masjid. Sudah kita tidak bisa temukan lagi keindahan pada bulan suci Ramadan kalau mereka mayoritas. Kenapa? Ini cerminannya sekarang kita sudah lihat.
Kita sudah lihat di tengah-tengah kita ini sekarang. Coba oknum-oknumnya, lembaga pendidikannya, pencetak bukunya, semuanya menyerang Islam. Lalu Islam apa yang Islam lakukan terhadap mereka yang minoritas? Tak ada selain kasih sayang, mengayomi, melindungi. Tak ada. Bahkan kita sediakan Apologet Islam Indonesia sebagai wadah untuk mengukur kebenaran agama kita masing-masing, bukan untuk ribut, hanya untuk sekedar mempertontonkan kemudian tolak ukur kebenaran agama kita. Masih teringat gaungan saya di Jakarta waktu itu. Saya mengajak seluruh pendeta untuk tampil ke depan untuk kita berdiskusi mana jalan keselamatan yang benar itu. Tapi sampai hari ini tak ada yang bisa menjawab. Apologet Islam Indonesia dibentuk bukan untuk menistakan, bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menjadi payung hukum agar debat diskusi itu bisa kita laksanakan, agar kita pertontonkan ke masyarakat Indonesia pada khususnya mana agama yang betul. Karena kami tahu bahwa di belakang ketenangan yang ada hari ini itu ada rencana-rencana yang ingin kemudian menggulungkan mayoritas Islam. Kita sudah dihina bukan? Allah sembahan kita sudah dinistakan bukan? Nabi kita sudah dihina, direndahkan bukan? Iya kan? Udah nampak bukan? Penghinaan-penghinaan itu udah nyata bukan? Bukan dari oknum mereka bukan, tapi dari lembaga. Ini artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Kita masih mau diam? Masih mau tutup api? Masih mau bubarkan api gitu? Masih mau mendengarkan mereka mulut-mulut munafik yang teriak toleransi? Lapor sana, lapor sini. Masih mau mendengarkan dia? Hanya bermodalkan musik, bermodalkan joget-joget. Kemudian api mau dibubarkan. Orang yang menyuarakan kebenaran, orang yang mengajak untuk berdebat, berdiskusi, untuk mempertontonkan kemudian mana yang betul, Islam atau Kristen, malah disuruh untuk ditangkap, dipenjarakan. Sementara di belakang kita gerakan mereka berani, masif, terencana, terstruktur untuk kemudian mendangkalkan akidah Islam. Kira-kira apa tujuannya mereka membuat kurikulum Islamologi kayak begitu? Apa tujuannya? Untuk menciptakan kerukunan umat beragama? Untuk supaya kita senantiasa saling rangkulan dengan orang-orang di luar Islam, mengisi kemerdekaan? Untuk supaya kita kemudian hidup rukun, mengisi kemerdekaan, merajut persaudaraan? Tentu bukan. Tentu bukan. Tentu bukan. Tujuan kurikulum seperti ini pasti tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Ini mau menghancurkan akidah, menghancurkan akidah umat Islam, memporak-porandakan akidah umat Islam. Padahal tatanan kenegaraan kita ini ditopang 95% dari Islam. Coba, ini lembaga pendidikan. Ini lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan resmi punya mereka saja begini keadaannya terhadap kita umat Islam, kita tidak bisa bayangkan bagaimana lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah ini. Dan itu sudah pasti ribuan yang sudah menjadi sarjana dari perguruan tersebut. Ini baru satu perguruan. Ada berapa STT di Nusantara ini? Dan saya yakin bahwa kurikulum mereka itu mirip, ada kesamaan. Ketika mereka belajar Islamologi, sudah pasti bukan untuk membenarkan Islam, tapi pasti untuk menghina, menista, dan menanamkan kebencian terhadap Islam.
Apa kira-kira endingnya? Kira-kira endingnya apa ini? Kira-kira apa endingnya perguruan-perguruan seperti ini? Endingnya terhadap bangsa kita ini apa? Apa? Pecahan. Ada yang bisa berbicara? Endingnya apa? Perpecahan. 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 Umat Islam itu paling sensitif. Umat Islam itu sangat sensitif. Sangat peka ketika berbicara mengenai akidahnya. Sangat-sangat peka. Sangat sensitif. Ini endingnya kalau tidak dihentikan sesegera mungkin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena umat Islam itu sangat peka. Ketika akidahnya disentuh. Ya oleh karena itulah kemudian sekali lagi mari yuk. Ya. Yang menggaungkan toleransi. Yang merasa dirinya paling toleransi. Ayo turun tangan. Jangan kalian pura-pura tutup mata. Ayo. Jangan pura-pura kalian itu tidak tahu. Yang paling toleransi mana? Dosma, ayo. Apa yang kamu lakukan Dosma? Ketika kau lihat agamamu. Agamamu nih. Agamamu, bukan oknum. Agamamu. Mendirikan kemudian lembaga pendidikan dengan menistakan umat Islam. Umat mayoritas di Indonesia ini. Kamu Betul-betul anjing kafir. Dilapor Bang yang Bang Juma. Dilapor itu. Bang Zuma Direport dilapor, itu. teman-teman. Itu Direport. pasukan laskar-laskar iblis di bawah banyak itu. Anjing itu. Untuk moderator di bawah jangan dinaikkan satu itu biar saya naikkan itu satu kursi untuk Bang Juma ya. Kita tunggu gurunda kita. Insya Allah ya kita tunggu. Lanjut yang lain kalau Mungong atau Ustaz Sugi. Lanjut Ustaz Sugi. Ditombak lagi ya, ditombak lagi beliau ya. Ya. Testiternya situ laknat biadab. Iya. Sambil nunggu Bang Juma ya. Jadi begini, ini udah naik Bang Juma. Lanjut Ahi. lagi teman-teman. Saya ditombak dari bawah oleh tentara Romawi. Jadi kemarin itu Dosma sampai ketakutan dia. Ketakutan. Karena saya membawa-bawa umat. Hei Dosma. Dengarkan. Dengarkan. Ini lembagamu bukan menyerang Bang Suma lagi. Bukan menyerang Bang Suma. Bukan menyerang API. Menyerang umat Islam seluruh dunia. Hei Dosma. Jangan lagi kau katakan saya provokator. Saya provokatif. Saya memompa semangat juang umat Islam. Jangan. Jangan. Justru adanya API Apologet Islam Indonesia menenangkan umat. Karena mereka mendengarkan fatwa-fatwa yang ada kemudian dari API. Jangan. Ketakutanmu itu tidak beralasan. Ini coba kau lihat sekarang. Bukan oknum lagi. Agamamu. Agamamu. Agamamu nih. Secara lembaga pendidikan agamamu. Sudah menyerang akidah umat Islam. Jangan kau bilang saya yang menyeru. Tidak. Agamamu yang menyeru. Untuk menghina. Menjelek-jelekkan umat Islam. Menjelekkan Tuhannya umat Islam. Jadi jangan kau sebut lagi Bang Suma. Jangan lagi kau bawa ulama. Hanya ulama yang bisa kau pengaruhi. Yang cinta akan dunia. Ulama zu. Yang mendengarkan kau. Ini sudah jelas. Agamamu. Bukan lagi oknum. Agamamu. Kenapa saya katakan agamamu? Izin kurikulum yang muncul di sekolah tinggi Kristen ini tidak akan mungkin keluar kalau tidak disahkan oleh Departemen Agama di bidang agama Kristen laknat. Tidak mungkin diizinkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian kurikulum ini bisa lolos tanpa melalui prosedur resmi. Artinya apa? Artinya apa? Agamamu. Agamamu yang terang-terangan sudah menistakan dan menghinakan Tuhannya umat Islam
Dengan kata lain, kalian sudah menistakan umat Islam seluruh dunia. Jangan lagi kau berlindung, aku akan mengumpulkan para ulama-ulama. Hei biadab, saya tidak pernah takut samamu. Siapapun di belakangmu, saya tidak pernah takut. Ku telan hidup-hidup. Ku isap mata kalian. Ya. Jadi jangan lagi kau katakan toleransi. Nenekmu kiper, saatnya kau turun. Saya tahu kau dengarkan pasti ini, dan saya tahu kau pasti ngerti sebelumnya bahwa di sekolah-sekolah STT memang ada kurikulum seperti ini, penistaan, penghinaan terhadap umat Islam secara global. Pasti kau tahu. Nah sekarang saya mau lihat apa tindakanmu sebagai orang yang selalu menggaungkan kata toleransi. Kita lihat ke depan, apa tindakanmu? Ya, apa tindakanmu? Kau selalu menggerutu, kayak orang kehabisan obat. Begitu ada videomu, gigimu selalu menggerutu, kehabisan obat kau. Menggaungkan toleransi, coba lihat agamamu tuh. Lihat matamu, buka matamu, robek sampai kuping kalau perlu, agar biji matamu itu bisa melihat. Ini penistaan secara terstruktur kepada umat Islam. Ya, jadi saya minta kepada saudara-saudara, ya, saudara-saudara Muslim setanah air, tenangkan diri. Kita lihat kemudian bagaimana pemerintah kita menyelesaikan ini. Karena kita harus taat kepada pemerintah. Jadi semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kita jangan mengambil tindakan. Saudara-saudara saya yang ada di Nias, yang ada di Sumatera, dengarkan kemudian fatwa dari MUI. Dengarkan kemudian keputusan pemerintah kita. Kita serahkan semuanya. Insya Allah Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia dan juga dari YPM At-Tauhid akan mengambil tindakan-tindakan akademisi untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti tinggal kita berkabar solusi apa yang kita ambil dan kita sarankan kepada pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Pada intinya kita minta sekolah-sekolah STT di seluruh Indonesia agar ditutup selama mereka masih memiliki kurikulum Islam. Mereka tidak punya hak untuk belajar Islam. Tidak ada haknya untuk belajar Islam. Karena kitab mereka, Bible mereka tidak sama sekali membahas Islam. Tidak. Jadi tidak ada hak mereka untuk kemudian belajar Islamologi di sekolah-sekolah tinggi. Kalau mereka mau belajar Islam, harus kepada para ulama, harus kepada para guru-guru, bukan kepada sesamanya pemakan babi, orang-orang tidak bersunan, pemakan anjing. Bukan. Tetapi mereka harus belajar kepada pakar Al-Quran. Jangan belajar kepada sesamanya penyembah dewa. Tidak boleh. Jadi saya akan minta melalui jalur yang akan kita tempuh agar pemerintah menutup semua STT yang ada di Indonesia selama STT itu mengajarkan Islamologi. Tak boleh mengajarkan Al-Quran. Ya, tak boleh. Tidak boleh. Orang yang bisa mengajarkan Al-Quran adalah orang yang bersanad ilmunya. Bukan orang karisteng, pemakan babi ini yang mengajarkan Al-Quran. Bukan pemakan anjing yang mengajarkan tentang Allah, tentang Nabiullah, tentang Al-Quran. Bukan. Allahu Akbar. Itu nggak cocok. Ya, jadi kita minta tutup semua sekolah-sekolah STT ini agar tidak mempelajari Islamologi. Begitu juga universitas atau sekolah tinggi Islam yang belajar tentang kristenisasi. Kalau ajarannya itu menyimpang dari Bible, tutup. Jangan kemudian diajarkan. Tutup. Apalagi menghina, menistakan, ditutup. Islam, Kristen, tutup. Tidak boleh ada sekolah-sekolah kayak begitu. Selama pendidikan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan isi Bible atau isi Al-Quran. Ya, karena tujuannya pasti nggak bagus. Tujuannya pasti untuk memecah belah. Terkecuali Islamologi diadakan dan yang dipanggil adalah ustadz atau ulama yang memang pakar di bidangnya. Silakan untuk menyadarkan mahasiswa-mahasiswa Kristen agar kemudian mereka mengetahui apa itu Islam. Silakan aja.
Begitu juga yang kami canangkan, berdirinya pesantren apologet. Nanti Anda boleh lihat bagaimana kami mengajarkan Bible di dalamnya. Kita akan sampaikan isi Bible sejujur-jujurnya, tanpa kita tambah-tambah, kita kurangi. Kita akan menyampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah dewa. Kita akan sampaikan sebagaimana original teksnya, Theos sama dengan dewa. Kita akan sampaikan, tidak ada yang ditutupi. Yesus manusia, tidak akan ada kita tutupi. Kita tidak akan pernah merubah polanya. Yesus Tuhan, tidak akan pernah. Tetap Yesus manusia. Kita akan ajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Bukan kita buat-buat, bukan kita tambah-tambah. Bukan kita katakan ini manusia 100%, tapi Tuhan 100%. Tidak ada. Kita harus jujur mengajarkan. Ini loh yang terjadi. Ini yang sebenarnya. Ya, jadi boleh mengajarkan Islam kalau memang lurus agama ajarannya, sesuai dengan niat dan tujuan Al-Quran. Boleh mengajarkan Bible kalau memang isinya sesuai dengan Bible. Jangan ditambah-tambah. 100% manusia, ditambah lagi 100% manusia, ditambah lagi 100% Tuhan. Tidak boleh. Itu pembohongan namanya, itu penipuan. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, kita sampaikan seterusnya, kita viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Enggak ada itu, enggak ada kasih. Saya bisa buktikan dan saya berani berdialog dengan orang Kristen. Kalau mereka mengajarkan bahwa Kristen agama kasih, saya Bang Suma menantang kalian untuk berdiskusi. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya yang akan berdiri paling depan, yang akan menghadapi kalian untuk mematahkan argumentasi dan pemahaman dogma kalian bahwa Kristen agama kasih. Saya Bang Suma berdiri di depan untuk berdiskusi, berdebat dengan kalian. Tunjukkan orang yang paling hebat Bible, hadapkan dengan saya, temanya apakah Kristen itu agama kasih. Saya akan buktikan Kristen bukan agama kasih, dan saya akan buktikan itu. Mending kita diskusi begitu, diskusi ilmiah, daripada Anda bikin sekolah, lembaga pendidikan tapi menghina, menista. Mending Anda tampil. Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas dan membuktikan Kristen agama kasih. Mari kita fasilitasi. Kita fasilitasi agama Kristen siapapun dia, mau offline mau online. Mari kita berdiskusi. Bang Suma yang akan turun tangan untuk membahas, benarkah agama Kristen itu agama kasih? Nanti Anda lihat jawabannya. Mana kasihnya Kristen itu? Sampai hari ini saya mencari dan saya tidak pernah temukan. Demikian untuk sementara. Silakan adik-adik saya yang ada di sini dilanjutkan. Saya monitor. Di sini sudah mau sholat zuhur. Saya masih bersama dengan kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Ya, jadi buat saudara-saudaraku seiman sakidah yang ada di room ini, ya kita sudah mendengarkan ya paparan dari Bang Zuma. Suaranya Dinda Faruk ini kok saya kecil ya? Kecil ya? Yang besar Bang Faruk. Bang besar, jangan takut dengan Bang Zuma, Bang Faruk. Ini sampai kapan kita menunggu ini, Akhi? Sampai kapan kita menunggu respon dari pemerintah? Kalau tidak ada respon, apa yang harus kita lakukan? Ya inti gininya Pak, gini Pak Sugi, Pak. Suaranya masih kecil. Dinda Faruk. Suaranya kayak jauh banget Bang Faruk. Iya, jauh. Tes. Ahi bagus. Ya. Nanti kita tunggu informasi dari divisi hukum kita, Ahi, dengan YPM atau Tauhid. Tentu ada kerangka yang harus kita lakukan, yang kita tempuh untuk sampai kepada Departemen Pendidikan. Karena gini, Akhi, kalau ini tidak kita bikin heboh, geger, ini kayaknya nggak ada tanggapan gitu loh. Iya, harus. Kalau tidak ditanggapi berarti geger gitu. Tapi terukur ya. Gegernya terukur gitu. Kalau tidak ditanggapi berarti ya endingnya tujuan mereka membuat itu kan sudah ketahuan. Berarti mereka yang menginginkan, bukan kita. Gitu, Akhi. Iya. Dan saya percaya insya Allah pemerintah akan mengambil tindakan. Silakan dilanjut. Saya ibadah dulu, silakan.